sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pagi ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dianugerahkan dan dipuji. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Alkitab menjawab dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring.
Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Puji nama Tuhan. Telah beribadah, Tuhan berkati kita semua. Kami mau datang pagi ini Tuhan di hadapan. Kami mau pandang wajah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Layakkan kami Tuhan, dan terimalah pagi ini setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat semuanya. Pagi ini kita bisa datang duduk dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena Allah sumber kuat kita. Karena itu yuk kita semua mari berdiri. Kita mau puji bahwa Dia Allah sumber kuatku. Mari sama-sama kita puji Tuhan dengan penuh sukacita ini. Karena kita tahu Dia adalah Allah sumber kuat kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Hey, amin. Aku ini di bumi, hanya Kau.
Semuanya
juga pagi ini kami bersekutu bersama di rumah-Mu ini. Terima kasih kesembuhan, kelepasan, pemulihan, hingga kemenangan dan kemerdekaan di dalam hidup kami. Engkau yang akan berikan itu semua, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus.
Kehadiran Tuhan yang menyapa kami pagi ini boleh melawat kehidupan kami, dan kami boleh menikmati akan persekutuan yang indah dengan Engkau pagi ini, Bapa. Terima kasih untuk tim prophetic yang membawa kami untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau, membaca hati kami, menyiapkan hati kami untuk terima kebenaran yang akan kami bersama-sama renungkan bersama-sama. Biarlah Engkau mengurapi kami semua dengan pengurapan yang baru, Tuhan. Kami menyiapkan seluruh keberadaan diri kami, hati kami, pikiran kami, pikiran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan di hidup kami, di persekutuan kami. Dan saat hamba menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau berkata-kata secara pribadi kepada kami, sehingga kami boleh dikuatkan, diberkati, dinasihati, diajari. Kami sambut dengan sukacita kebenaran yang datang kepada kami pada pagi ini. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Oke, Bapak Ibu, bersama-sama kita akan belajar pagi ini tentang kata merdeka, ya. Simpel saja satu kata yang kita akan renungkan bersama-sama, yaitu merdeka. Kalau Anda keluar dari rumah dan jika tidak ada bendera merah putih, maka Anda bukan orang Indonesia, ya. Karena di setiap gang yang ada di rumah kita, di tangga kita, selalu ada umbul-umbul dan warna bendera merah putih. Apalagi kita ini ada beberapa orang yang menjadi pejabat-pejabat di warganya, ya, ngopiai supaya pasang bendera, ngopiai supaya pasang umbul-umbul, karena jadi RT, jadi Pak Lurah dan sebagainya, ya. Nah, 17 Agustus 2024 ini kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Karena itu di animo yang cukup tentang kata merdeka, kemerdekaan, Gereja Tuhan di RBC juga bersama-sama bulan Agustus ini adalah bulan di mana kita akan merenungkan bersama-sama untuk bagaimana sih kita hidup dalam kemerdekaan, apa arti kemerdekaan buat kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, berapa banyak antara kita yang pagi ini siap diberkati oleh Tuhan? Bisa lambaikan tangan, ya. Saya berharap Bapak Ibu menangkap pesan Tuhan pagi ini, dan senggol kanan kirinya jangan sampai terlewatkan dengan ngantukmu. Oke, senggol kanan kiri dong. Nah, 2 ayat kita akan baca dari kitab Galatia pasal 1 dan ayat 13, ya. Kita tidak usah baca seluruh perikopnya, karena dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12 itu berbicara tentang bagaimana legalitas dari orang-orang Galatia yang diingatkan oleh Paulus bahwa mereka itu sudah merdeka, tapi mereka itu masih menganut hukum Taurat, masih terkena dengan kuk dan sebagainya. Karena itu Paulus mengingatkan kepada mereka, tetapi Paulus juga mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini. Mari kita akan baca lebih dahulu dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13 dengan bersuara bersama-sama. Bapak Ibu bisa memperhatikan dan membacanya. Jika tidak terlihat di slide, ya seperti yang ada di pojokan sana, Ibu Kristin, apa kabar Bu? Bisa maju Bu di sini supaya terlihat, bacanya lebih keras gitu. Ada yang tidak terlihat? Koko Andri, kamu kelihatan tidak Koko? Kelihatan ya? Baca di HP-nya kalau tidak kelihatan ya. Oke, kita baca bersuara bersama-sama 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang penulis buku yang bernama John Stott,
Dia hidup di era tahun 1400 sekian sampai dengan 1490 begitu. Dia seorang penulis buku yang terkenal, dan buku-bukunya hari ini update sampai hari ini, dan beberapa bukunya sempat menjadi rujukan skripsi saya tahun 2009 yang lalu. Ya, dia mengatakan begini, Johnson, kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan dari dosa. Amin. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan dari dosa, bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Ini adalah pembebasan dari kuasa dosa, bukan izin untuk menikmati dosa. Karena saya kali berpikir bahwa ketika kita merdeka, ketika kita mendapatkan kemerdekaan itu, karena Tuhan telah mengikrarkan proklamasi kemerdekaan pada 2000 tahun yang lalu ketika dia mati di atas kayu salib, kita berpikir bahwa kita merdeka. Jemaat Galatia juga demikian, ketika mereka ditebus oleh Kristus, ketika mereka punya keyakinan percaya kepada Kristus, mereka percaya bahwa mereka mengalami kemerdekaan secara total. Karena itu mereka dengan semau dengan semau mereka sendiri, mereka hidup dengan cara mereka, bahkan dengan melegalkan sesuatu yang sebetulnya ilegal, tetapi mereka lakukan itu. Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Dia mengingatkan di ayat 1 tadi, mengatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, telah hidup sesuai dengan hukum Taurat yang sebetulnya bukan apa yang harus dianut oleh mereka. Karena itu Paulus mengingatkan, kalian itu sudah sungguh-sungguh merdeka, dan Kristus telah memerdekakan kamu. Dia mengingatkan, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Seorang yang telah merdeka harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Apa itu perhambaan? Perhambaan itu adalah belenggu kehidupan lama yang seringkali menggoda kita untuk kembali pada masa lalu, sehingga berujung kepada kejatuhan dosa. Ya, belenggu masa lalu yang belum beres, belenggu masa lalu yang belum kita selesaikan, dan seringkali itu menggoda di era ketika Tuhan sudah berikan kemerdekaan kepada kita. Karena itu kadang-kala kita itu diperhadapkan kepada hal ini, yaitu kehidupan lama yang seringkali kita dalam tanda petik itu rindukan, dan itu akan sebetulnya membawa belenggu kepada kita. Dan ini yang dialami oleh jemaat di Galatia. Mereka terikat dengan perhambaan, padahal mereka itu telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13 tadi mengatakan begini, perhatikan kalimat-kalimat yang saya stabilo warna kuning dan warna hijau. Saudara-saudara, memang kamu itu telah dipanggil untuk merdeka. Yes, kita dipanggil untuk merdeka, bebas dari dosa, dan bukan izin melakukan dosa, tidak. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Satu pertanyaan yang Anda dan saya pagi ini harus renungkan baik-baik. Mengapa Paulus itu menasihati, menegur gitu, mengingatkan tentang arti dari kemerdekaan? Ya, karena memang kekristenan itu adalah sebuah proses. Tidak ada orang Kristen betuntut jadi baik, tidak. Selalu ada proses. Proses itu adalah progres. Progresnya adalah perubahan. Kekristenan itu bicara tentang perubahan. Tahun lalu, 10 tahun yang lalu harus berbeda dengan kita sekarang ini. Kalau kita masih sama seperti dulu, ada lagu yang mengatakan aku masih seperti yang dulu, berarti Anda perlu belajar untuk memahami arti kemerdekaan itu. Karena kekristenan itu bicara tentang proses perubahan, proses untuk bertumbuh dari
masa kanak-kanak, remaja, sampai kepada dewasa, bukan saja kepada usia, tapi kepada kedewasaan rohani kita. Karena ada orang-orang yang usianya dewasa tapi masih punya sifat seperti kanak-kanak, ya. Ketika saya bertemu dengan almarhum papa mertua saya pada waktu itu, istri saya dipesan oleh papahnya gitu ya. Ketika kami sudah dekat dan mau menikah begitu. Tapi Yeri itu celelean loh. Dia sih orangnya baik, dari antara banyak laki-laki menurut papa, ini bukan saya yang ngarang, ini menurut papa dia baik begitu, dari antara laki-laki yang pernah datang kepada kamu gitu ya. Dia orang baik, tapi dia tuh celelean kayak anak-anak begitu ya. Tapi Bapak Ibu melihat saya hari ini seperti anak-anak, celelean enggak ya? Oh iya, Bapak Ibu celelean juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah proses pertumbuhan, proses perubahan, proses di mana ada sebuah progres yang tiap hari, tiap waktu harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kekristenan itu nggak pernah mengalami proses, kalau kekristenan itu nggak pernah mengalami perubahan, kalau kekristenan kita nggak pernah mengalami pertumbuhan, berarti ada something wrong. Penyebabnya apa? Kalau Anda perhatikan di kalimat-kalimat di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12, kata kekuk perhambaan itu lebih banyak didominasi oleh legalitas yang mereka yakini itu sebagai sebuah kebenaran, tapi itu bukan kebenaran. Mentaati hukum Taurat, tentang sunat dan sebagainya. Nah, kan saya menyimpulkan seperti ini. Penyebabnya cuma satu. Ikatan tanpa kita sadari, atau boleh kata lain adalah sakit. Manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh, betul ya? Tubuh kita kalau kita rasa sakit biasanya ditandai dengan pusing kepala kita, ya. Kalau Pak Hanjaya itu mulai tempelan kuyup di pilingannya berarti sedang pusing, ya. Kalau mobilnya ada stay di rumah beberapa hari, mungkin dia sedang beristirahat. Karena biasanya nggak pernah di rumah karena selalu keluar kota di hari-hari tertentu yang saya niteni begitu. Tapi kalau di rumah kadang-kadang saya juga bingung. Saya tanya, kok sakit apa? Oh ya, sedang istirahat. Padahal betul-betul sakit. Nah, tubuh kita itu kalau sakit itu bisa dideteksi. Ya, Pak Rudi hari Sabtu kemarin habis ditembak, tapi dia ternyata tidak apa-apa gitu tembaknya. Karena bagian ditembaknya itu pakai frekuensi, ya, frekuensi seperti tembok Yeriko yang digempur oleh suara Tuhan itu sama gitu frekuensinya, ya. Karena kalau ditembak nggak sesuai dengan frekuensinya itu, batunya itu menurut Pak Danan itu lebih keras dari semen Gresik gitu, jadi nggak bisa. Serius, ya, betul ya Mbak Slamet ya, batunya masih ada Mbak, masih ya. Disimpan sebagai kenang-kenangan, nanti tunjukin Pak Rudi kapan-kapan ya. Nah, tubuh kita bisa dideteksi. Jiwa kita kira-kira perlu bisa dideteksi nggak? Kalau kita mulai bingung, mulai emosian, itu tanda bahwa jiwa kita kurang sehat, perlu healing. Betul ya? Perlu healing. Tapi bagaimana dengan roh kita? Bisa nggak dideteksi sakitnya? Karena itu sebetulnya yang saya katakan ini, kadang-kala kita ini sudah merdeka, tapi ada ikatan-ikatan tanpa kita sadari, dan kita itu lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berarti dengan kata lain, apa yang Paulus ingatkan kepada jemaat dan Galatia itu sebetulnya update kepada kita sampai hari ini. Karena itu ada 4 kebenaran yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu Saudara semua tentang penyakit anak Tuhan atau penyakit rohani masa kini. Coba tebak, siapa yang tahu? Yang pertama, pinjam dari anak-anak Gen Z. Baper. Baper bawa perasaan. Baper itu negatif. Tapi kalau tidak baper, tidak punya perasaan, itu juga kedangkal. Anak-anak generasi Z sekarang itu baper, tapi juga
seringkali tidak punya perasaan. Orang tua sedang bingung, gelisah, banting tulang perseringat, bikin adonan donat sampai tidak bisa tidur gitu, enak aja gitu ya. Itu mungkin bagian contoh gitu ya. Tapi saya juga mengalaminya, kami juga mengalaminya. Nah, apa itu baper? Baper itu istilah kaum milenial yang memiliki arti terlalu sensitif atau terbawa perasaan dalam merespon suatu peristiwa. Maafkan saya kalau tadi saya tidak sapa Bapak Ibu dengan satu persatu. Dan jangan baper ya. Ya. Ini penyakit yang gak kita sadari loh Bapak Ibu. Ini penyakit yang gak kita sadari. Saya sudah menyiapkan seminggu ini, tapi 2-3 hari ini itu saya dibawa kepada sensitif itu. Iya. Kepada diskusi keras dengan istri saya. Kan kami itu punya ayam yang harus kami kasih makan. Saya udah godok nasi aking untuk disiapkan, tapi digodok lagi oleh istri saya. Saya berpikir, apa yang saya lakukan kok selalu salah yo? Sensitif banget gitu. Padahal waktu digodok itu belum umum. Kalau belum umum itu berarti nasi akingnya nggak bisa jadi bubur. Nah, kalau nggak jadi bubur nanti ayamnya nggak kebagian semua karena banyak. Nah, itu dilakukan. Tapi apa yang saya katakan kepada dia juga maksudnya seperti itu terjadi. Nah, seringkali itu kita nggak sadari Bapak Ibu. Seringkali kita nggak sadari. Padahal Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini persoalan masa sekarang. Sekali lagi Bapak Ibu, baper, bawa perasaan, sensitif dalam merespon segala sesuatu, tapi juga tidak punya perasaan terhadap komunitas, terhadap lingkungan, terhadap orang tua, terhadap anak, ya. Padahal kita tahu bahwa kita butuh mereka, tapi seringkali ada sesuatu yang kita pikirkan negatif tentang orang lain karena saking bapernya begitu. Kalau suami telat pulang, perasaannya macam-macam. Kalau istri nggak ada di rumah ketika kita pulang dari kantor, bawaannya juga macam-macam gitu. Karena apa? Itu baper, dan itu kadang-kala kalau kita nggak sadari itu mengikat kita loh. Dan kalau itu mengikat kita, itu bisa jadi miskom, bisa jadi misunderstanding. Betul ya? Miskom, salah komunikasi, dan apa yang terjadi? Ya kadang-kala perang Brontoyuda, diskusi keras dengan suami istri, apalagi dengan tetangga. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip untuk tidak baper, ya belajar ini, mengendalikan diri. Saat Yakobus 1:19 mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang harus apa? Cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Ini pengendalian diri ketika ada sahabat, orang tua, suami istri kita yang dibawa kepada perasaan berlebihan, terlalu sensitif tadi. Ini mengikat sebab. Karena itu Tuhan kasih telinga kepada kita 2 supaya kita lebih banyak mendengar, mulutnya cuma 1. Dan prioritasnya lebih banyak kepada mendengar dibandingkan mengatakan sesuatu. Yang kedua adalah mengatasi konflik dengan kasih jika ada konflik. Karena kalau sudah bawa perasaan, nggak kita respon dengan baik, akibatnya miskom yang terjadi, misunderstanding. Kalau nggak misunderstanding, nggak terjadi perang Brontoyuda. Nah, ketika kita menghadapi itu, kita harus mengatasi itu dengan cara kasih. Win-win solution. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena itu anak Tuhan, orang Kristen yang sudah dimerdekakan dalam proses, jangan baper, bawa perasaan, tapi baper, bawa perubahan. Anak Tuhan harus berperan, bukan baperan.
Ingat-ingat Bapak Ibu ya, anak Tuhan saya mau berperan, bukan baperan. Ya, saya mau baper, bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Di mana? Di lingkungan di mana kita ada, di komunitas di mana kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit rohani yang kedua adalah ini, ketergantungan pada dunia digital. Bapak Ibu, sekali lagi dunia digital itu sangat penting dan perlu kita miliki. Tapi coba kita flashback dulu sebelum masuk masa Android sekarang ini. Masuklah kepada zaman Bu Nokia, Pak Nokia, N1, N2, N7 gitu. Yang teleponnya itu buat bandem orang itu bisa kesakitan begitu. Nggak pernah ada sinyal, kita nggak pernah ribut. Nggak pernah lihat postingan orang lain, kita nggak pernah ribut gitu. Selalu dibantu. Tapi coba sekarang ini, sekarang itu tenaga kita, pikiran kita habiskan untuk scroll status orang, scroll ya, di medsos itu kita bermain. Dan itu ketergantungan yang sebetulnya kita nggak sadari itu mengikat kita, Bapak Ibu. Ketergantungan pada dunia digital. Karena Anda dan saya terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, permainan game video, atau hiburan digital lainnya, sehingga mengabaikan waktu untuk Tuhan. Padahal Alkitab bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan. Boleh nggak punya HP yang canggih? Boleh. Segala sesuatu dibenarkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Artinya, kalau dunia digital itu berguna, it's okay, manfaatkan. Berguna untuk jualan kita, berguna untuk promosi dagangan kita, it's okay, gunakan. Tapi di dunia digital itu juga ada hal-hal yang tidak membangun. Ada mbak-mbak yang tiktokan itu pakai bajunya terbatas. Ya, mungkin ada cowok-cowok maco yang juga tunjukkan badannya gitu. Itu nggak membangun. Bapak Ibu, mari kita belajar ya. Sekarang ini pun saya itu dimudahkan. Saya baru kaget karena baru melihat, membaca tentang salah satu aplikasi yang sebetulnya sudah lama, Sabda. Sabda itu menerbitkan bahwa AI itu membantu orang untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Tergantung dari format, subjek, dan apa yang kita minta, selalu ada. Kapan-kapan kita bicara hal itu. AI membantu. Tapi apakah kemudian saya bergantung pada AI? Tidak. Kalau hamba Tuhan bergantung pada AI tanpa persiapan, besok saya bisa khotbah. Serius. Karena begitu saya minta kata kunci, kebenaran di Alkitab semuanya sama. Semuanya muncul di situ dengan cepat banget. Bapak Ibu, sekali lagi, dunia digital bukan sesuatu yang tabu buat kita, tapi harus kita manfaatkan. Tapi pertanyaannya, lebih banyak mana waktu yang kita gunakan pegang HP atau menentukan diri untuk kita belajar mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa, membaca Alkitab, jangan lupa ya. Kalau saya sudah selesai Zoom doa pagi, selalu ada renungan, dan saya selalu lihat, perhatikan siapa yang membaca pertama lebih dahulu. Bahkan ada yang anak generasi milenial itu cuma di masuk saja, nggak di read, itu sampai berhari-hari gitu sampai nah, bisa dipantau kan Bapak Ibu. Artinya, ayo belajar bersama-sama, kita gunakan digital kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Segala sesuatu itu berguna, ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna, dan segala sesuatu yang ada di digital itu membangun. Ya. Nah, coba perhatikan video singkat ini. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan apa yang saya siapkan ini? Tenaga kita itu habis karena
media sosial, game, notifikasi gitu ya. Saya baru ini posting sukalta saya untuk saya jual, tapi di OLX. OLX-nya ada di web, dan ada banyak orang yang tanya begitu. Mungkin mereka perasaannya kok nggak dijawab-jawab ya. Ada pertanyaan jam 5 pagi, saya jawab jam 12 siang gitu. Karena baru sempat buka jam itu gitu ya. Dan itu bicara notifikasi ya. Felix ini seorang yang luar biasa. Dia punya akun bisnis yang bisa merespon langsung. Kalau sekarang ini, kalau Anda WA kepada Felix, nanti akan ditunjukkan ini sedang repot dan sibuk dan sebagainya, hubungi nanti lagi. Itu notifikasi. Berapa banyak dari antara kita itu sering kita lihat dan memperhatikan notifikasi yang terjadi di HP kita. Dan itu bicara tentang itu ketergantungan pada dunia digital, Bapak Ibu. Ayo, itu kita nggak sadari loh. Itu memang penting, itu perlu, semua orang perlu, ya. Tapi belum tentu itu membangun, belum tentu itu berguna. Karena itu skala prioritas. Jangan sampai energi kita habis sementara kita ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Ya, ada perlu hal-hal yang kita kerjakan. Termasuk anak-anak muda lebih banyak mengurung diri karena asik punya lengkap di kamarnya di game. Ya, sementara orang tuanya repot di luar harus ngurusin macam-macam, tidak peduli, yang saya katakan tidak punya perasaan, ya itu karena media sosial yang sebetulnya itu sangat mengganggu kalau kita nggak hati-hati, nggak berguna dan nggak membangun dalam konteks kebutuhan. Dan itu sebagai bentuk ikatan yang perlu kita lepaskan dan hati-hati skala prioritas dengan hal itu. Yang ketiga, sakit rohani yang ketiga ini, spiritual apatis atau kelesuan rohani atau rohani yang apatis, atau bahasa milenial sekarang itu bad mood. Apa itu spiritual apatis atau kelesuan rohani? Kurangnya semangat dan gairah dalam beribadah, berdoa, dan membaca firman, karena terikat dengan apa-apa yang lebih nikmat dibandingkan apa yang ada di dunia rohani. Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Suam-suam kuku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dengan kata lain, spiritual rohani yang apatis, yang bahasa milenial itu bad mood, itu harus kita perjuangkan sedemikian rupa. Kalau kita itu tergantung bad mood, kita nggak pernah ada passion apa saja yang kita nggak lakukan dengan gairah, dengan semangat, nggak akan pernah ada hasil yang menyenangkan, nggak pernah akan ada hasil yang signifikan. Tapi berbeda kalau kita itu mau bekerja dari rumah, kita penuh dengan semangat, kita penuh dengan gairah, maka ketika di dunia pekerjaan kita pun akan ada hasil yang menyenangkan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Mengenai pekerjaan, mengenai studi, rumah tangga kita juga demikian. Kalau itu semua dikerjakan dengan antusias, dengan semangat, maka akan ada hasil yang signifikan. Ini jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia itu jemaat yang luar biasa. Mereka itu kaya dalam kemurahan begitu. Tapi ternyata Wahyu mengingatkan kepada kita, kalau kita itu suka dengan hal ini, mari kita belajar bersama-sama bahwa apa yang sedang dilakukan oleh jemaat di Laodikia, yang sebetulnya mereka perlu mencas lagi, schedule ulang lagi kalau itu bisa jadwal, membawa ulang kembali, merestar, supaya apa yang terjadi di masa lalu, yang pernah engkau alami itu akan terjadi, menjadi acuan hidup kita masa kini, karena kita punya gairah dan semangat yang bergelora dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Cinta mula-mula itu harus dipertahankan, semangat dan gairah mula-mula itu harus dipertahankan sedemikian rupa. Supaya apa?
supaya ada pengaruh-pengaruh yang signifikan, yang positif, yang akan dapat menolong kita menghasilkan banyak hal di pekerjaan kita, di studi kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita. Kalau ada semangat yang luar biasa, itu akan dapat kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Spiritual apati, bad mood, apatis, kelesuan rohani, itu harus kita sadari. Kalau kita sudah tidak lagi suka membaca Alkitab, kalau kita nggak suka lagi berdoa, kalau kita nggak bisa punya waktu untuk saudara seiman dalam arti kelompok kecil atau yang lainnya begitu, itu tanda-tanda kita perlu digairahkan kembali. Anda berarti ada dalam spiritual apati tadi. Bahkan di era zaman sekarang ini ada anak-anak, ada mereka yang bad mood. Aku nggak mau pelayanan, aku lagi bad mood. Nah, coba seandainya saya itu bad moodan, hari ini saya bad mood, saya nggak mau khotbah. Semuanya bingung, kok Pak Ian ada khotbah, langsung kita mulai baper. Ada apa ya, ada apa, selalu begitu kan. Dan ini persoalan. Tapi sampai hari ini saya rindu Bapak Ibu support kami pelayanan ini, supaya ada gairah dan semangat yang menggelora dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, sehingga anak-anak Tuhan di RBC dan semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan akan terimpartasi semangat gairah itu dalam mengelola pelayanan, dalam mengelola bisnis, dalam studi dan sebagainya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir nanti sama-sama kita, yang ini singkat saja yang terakhir. Mari kita belajar ini, sakit rohani di masa kini yang keempat ya. Sakit rohani tentang ini, kebanggaan diri. Ya, apa itu kebanggaan diri? Kebanggaan diri itu membuat seseorang merasa lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan orang lain. Dan ini kita kalau nggak sadari baik-baik, itu menjadi bahaya rohani yang suatu saat itu bisa menghancurkan. Iya, karena akan masuk kepada dunia kesombongan. Amsal pasal 16 ayat 18 berkata begini, kecongkakan itu mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan kata lain, semua kelebihan-kelebihan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan dibandingkan dengan orang lain, sebetulnya adalah sarana yang Tuhan inginkan untuk kita belajar menolong, membangun, menguatkan orang lain lewat apa yang Tuhan taruh dalam kelebihan kita. Kalau kita cakap bermain musik, kita perlu impartasikan talenta itu kepada mereka. Kalau kita cakap berkata-kata, berkhotbah gitu ya, kita perlu belajar bersama-sama. Kalau Anda suka dengan bisnis begitu ya, kita perlu belajar kepada pembisnis ulung ya. Di grup kemarin kan juga sudah dikirim Pak Anjaya ya. Pak Anjaya ini rajin kirim gitu ya. Dan itu kan menolong kita. Kalau kita mau belajar bisnis ya belajar pada orangnya. Dan kalau kelebihan-kelebihan itu dapat saling melengkapi satu dengan yang lain, maka kebenaran itu akan menolong kita sehingga akan bersama-sama diungkapkan dalam sebuah perasaan yang menyenangkan. Tapi kalau sudah merasa merasa hebat, merasa mampu, dan kita keep untuk kita diri sendiri, maka itu yang menjadi persoalan dalam kehidupan ini. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, ketika Daud sudah diangkat oleh Tuhan, dia punya jabatan, dia punya posisi, tetap dia adalah seorang yang rendah hati. Dia nggak membandingkan dirinya dengan orang lain, termasuk dengan pendahulunya Saul. Tidak, tetap dia punya kerendahan hati, dan dalam Mazmur dia mengatakan, hati yang hancur engkau suka. Karena itu semua puji-pujian yang dinaikkan dalam pujian Mazmur oleh Daud dalam ibadah atau dalam perayaan bersama-sama, ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu, adalah bentuk ekspresi iman Daud yang memang dia tahu bahwa semua itu perlu dipersembahkan kepada Allah di dalam kehidupannya. Semua orientasi yang dia miliki, yang dia lakukan, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu
dalam semua kebanggaannya dia rindu untuk membangun bait Allah. Bait Allah dia sudah rancang sedemikian rupa, tapi Tuhan ngomong kepada dia, bukan kamu yang akan bangun, tapi anakmu. Mengapa? Karena kamu gak layak, karena tanganmu itu berlumuran darah. Dengan kata lain, dia gak layak karena memang dia tentara, dia berperang dan sebagainya, berlumuran darah. Dan bait Allah dibangun oleh Salomo, dan dengan hikmat Salomo bait Allah didirikan. Kekayaan mulai ditambahkan. Tetap pesan yang disampaikan oleh Daud adalah kerendahan hati. Karena semua orang boleh berada dalam ibadah bersama-sama. Dan sampai hari ini bait Allah, atau kalau dibilang Yerusalem menjadi kota tujuan wisata ibadah dari berbagai macam negara. Karena di sana ada agama Yahudi, agama Kristen dan Muslim, dan semua orang berbondong-bondong ke sana melihat. Karena di sana juga bukan hanya bait Allah, tapi ada Dome of the Rock milik mereka. Di mana? Di Yerusalem. Tapi itu yang terjadi, dan pesannya adalah supaya semua orang bisa beribadah, dengan kata lain berbagi. Dan itu bukan karena kehebatan, kebanggaan diri dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebanggaan diri itu adalah sakit rohani yang kalau kita nggak pahami dengan baik-baik, itu seringkali muncul di hati kita. Nggak seperti orang lain, nggak seperti dia, aku hebat. Itu nggak kita sadari loh Bapak Ibu. Tapi mari bersama-sama di semua aspek kehidupan kita, tentang pekerjaan kita, rumah tangga kita, keuangan kita, posisi kita di masyarakat dan di mana saja, mari kita belajar untuk merendahkan hati. Karena waktunya kita akan menikmati berkat yang lebih dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita mulai membanggakan diri, wah, mulai muncul kesombongan, mulai muncul apresiasi-apresiasi yang lain dan sebagainya. Dan itu Alkitab mengatakan akan mendahului kehancuran. Tinggi hati akan mendahului kejatuhan dalam kehidupan ini. Mari kita baca sekali lagi dari kitab Galatia pasal yang ke-5 di ayat 13. Saya tidak siapkan di situ. Di kelanjutan slide saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tapi layanilah seorang akan yang lain. Kalimat layani seorang akan yang lain itu bentuk sebuah hal yang perlu kita respon untuk kita menjaga supaya kita tidak membanggakan diri dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya ikatan-ikatan sakit yang saya sebutkan itu ada banyak sekali yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Termasuk kalau kita bahas dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ini, mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan menemukan bahwa penyakit-penyakit rohani itu muncul yang seringkali kita tidak sadari. Padahal kita ini sudah merdeka. Kita telah dimerdekakan, dan Yesus telah mengikrarkan proklamasi kemerdekaan ketika dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Semua penghalang dosa telah dihapuskan, dan siapa yang percaya kepadanya itu dimerdekakan dari apa? Dosa, menjadi orang yang selamat. Tapi ketika kita menjalani proses kehidupan kita, itu yang perlu kita hati-hati, karena ternyata kita masih terikat dengan hal-hal yang seringkali muncul di tengah-tengah arena kehidupan kita yang kita nggak sadari. Kita mungkin baper, ya, atau mungkin kalau bahasanya sekarang itu kita suka ngegibah, ya. Ngegibah itu apa ya? Suka ngerasani begitu ya. Saya itu dengan bahasa-bahasa anak sekarang itu kadang-kadang bingung. Gibah, saya tanya kepada gibah itu apa tuh? Gibah itu ternyata membicarakan kejelekan orang lain, ya. Itu ngegibah gitu ya. Nah, baper, kemudian kita terikat dengan ketergantungan dunia digital, itu nggak pernah kita sadari. Mari pagi
pagi ini kita menyadari akan hal itu. Karena Yesus hadir untuk kita. Yesus melawat untuk kita, memberikan keselamatan, memberikan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu perlu kita perjuangkan dalam sebuah proses perubahan, proses progres yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai pertumbuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya apa? Pengorbanan Kristus yang telah Tuhan nyatakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita yang kita percayai sampai hari ini dalam berproses Anda dan saya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita menyadari kita tetap menjadi orang yang merdeka. Karena itu kesimpulan saya pada pagi ini adalah merdeka itu adalah proses, merdeka itu adalah perubahan, merdeka itu adalah satu pertumbuhan ke arah Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Semua yang kita lakukan sebagai bentuk ikatan yang seringkali kita nggak sadari telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kristus mampu membebaskan untuk kita. Pertanyaannya sekarang buat kita, adakah ada di antara kita yang saya sebutkan satu persatu tadi itu mulai terikat, mulai kita nggak sadar ternyata aku ya, ternyata aku ya, ternyata aku ya. Seringkali kita nggak sadar itu. Mari hari ini kita belajar memahami akan hal itu, supaya kita betul-betul menjadi orang yang merdeka dari segala bentuk ikatan yang kita nggak sadari. Amin. Kita datang kepada Tuhan.